Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di podcast ABG bersama saya Ferdo Saragi 15. Ya. Mau cerita apa lagi hari ini? Kita opening dulu. Cekidot. Halo, masih lagi di Ferdo Saragi. Podcast ABG, you know my name, not my story. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferdo Saragi 15. Halo, salam kenal semuanya. Saya sedang mencari kandidat-kandidat untuk para SPG yang mau bekerja. Nanti keterangannya ada di bawah ini dilengkapin ya. Ini adalah sebagai contoh video untuk hiring. Nah, kita akan mencoba. Nah, jadi untuk teman-teman yang sudah bergabung di tim Satu Ferdo bisa buat contoh video satu ini berdurasi 1 menit. Gunakan sesuai dengan kreasi kalian, dengan sesuai dengan kriteria kalian. Nggak perlu malu, mulai aja dulu, harus belajar pede ngomong depan kamera. Ini salah satu persyaratannya juga. It's okay to be not okay gitu kan, nggak usah mesti harus perfect kali, yang penting belajar aja. Saya itu masih salah ya kan, apalagi kalian. Oke, ditunggu videonya, jangan lupa di share di grup, terus juga kalau misalnya masih malu-malu kirim chat via WA chat pribadi aja. Oke, jangan lupa gabung di tim Ferdo ya. Ferdo lagi cari kandidat-kandidat untuk bergabung di tim Ferdo. Oke, semangat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Bye bye. Oke, balik lagi di konten fast update bersama Ferdo Saragi 15 di sini, memandu kalian. Adapun gue pengen cerita hari ini adalah apa ya? Cerita apa kita? Jadi ceritanya ini, jadi kemarin kan gue apa ya? Jadi kemarin gue telepon bokap abis lebaran kan, udah maaf-maafan sih. Jadi ya gimana ya, sebagai seorang anak yang baik gitu kan, gue selalu mencoba untuk memberikan beliau kabar gitu. Jadi sebagai anak itu, orang tua kadang-kadang juga nggak suka kalau kita itu terlalu mandiri. Kalau ada teman gue, dia itu suka dikasih kabar, tapi kasih kabarnya itu bukan berarti boleh kita nahan nahan. Kadang-kadang kan ada yang berpikiran gini, kalau gue sih konsepnya itu selama kabarnya itu bukan kabar baik, nggak usah diceritain gitu. Ya udah, pendam sendiri aja. Gitulah kami prinsipnya orang Batak. Karena ngadu itu sama Tuhan aja, ngapain ngadu sama manusia gitu? Nggak ada jawabannya juga, nggak ada solusinya gitu. Dah, ketika aku mulai stuck, baru aku mulai menanyakan pendapat, karena dia yang lebih tua, dia guru kita gitu kan. Sama kayak ustadz, nah, kan gitu kan. Ustadz itu kan artinya guru. Jadi jangan salah-salah cakap gitu, bukan. Terus ketika kita ngobrol sama orang tua itu, usahakan jangan mendominasi gitu. Karena apa ya, orang tua ini kan kadang-kadang sensitif, namanya juga orang tua gitu. Tunggu dia selesai cakap, baru kita coba tangkepin gitu. Itu yang gue pelajarin. Kalau dikasih kebebasan, karena orang tua kita jauh juga kan gitu. Kalau gue di sini tinggal sama orang tua yang mungkin ngasih kebebasan gue sebebas-bebas mungkin. Terima kasih Tulang, you still believe me, thank you so much gitu. Maksudnya bukan apa ya, nggak tahu dia semua orang tua berbeda-beda gitu. Karena gue belajar dari papa, belajar dari Tulang, bagaimana kalau belajar dari Tulang itu bagaimana belajar menjadi abang yang baik gitu. Kalau dari papa itu belajar gimana caranya apa ya, bokap itu kan cuek ya, namanya cowok gitu, stay cool dia gitu. Bukan berarti dia nggak peduli sama kita gitu, tapi memang begitu cara dia. Mungkin media dia untuk bertanya itu melalui adik kita misalnya, atau mungkin kalau dia punya istri, kayak bokap sama nyokap gue kan udah pisah ya guys. Mungkin dia bertanyanya melalui adik kita gitu.
mungkin ya adik kita lah pokoknya. Dia nggak akan mau tuh nanyakan kita langsung, kabar kita langsung, karena orang tua tuh gengsinya bapak itu namanya laki-laki kan, kita kan itulah dia orang tua kita itu apa ya, namanya cowok. Nanti kau kalau udah punya anak nanti kau ngerasain sendiri, apalagi sama anak laki-laki. Didikannya keras. Kalau sama anak perempuan beda perlakuannya. Kalau sama perempuan tuh kita harus lemah lembut gitu. Sekuat-kuatnya kita sama anak perempuan atau sama perempuan lah nggak boleh kita main tangan. Itu yang gue pelajarin gitu. Karena apa ya, ketika kita kuat gitu, laki-laki itu kan karakternya kuat, melindungi gitu kan, tapi kita gunakan kekuatan kita itu untuk menghajar, maksudnya apa ya, bukan menghajar sih, kita gunakan kekuatan kita itu untuk yang salah, itu nggak bagus juga gitu. Jadi makanya aku sekarang belajar bagaimana mengalah sama, terutama mengalah sama apa ya, sama orang gitu. Nggak usah belajar menahan diri sendiri kan Rasul juga udah bilang setelah perang Badar gitu kan, cerita sahabat Nabi bercerita setelah ya Rasulullah, setelah perang yang udah hebat ini gitu kan, apa yang masih adakah perang yang selanjutnya gitu? Ada, kata Rasul. Apa itu ya Rasulullah? Perang yang lebih hebat dari perang Badar, karena perang Badar itu gambarannya udah pusing lah kayak mana ngadepinnya gitu. Coba perang melawan diri sendiri, pertempuran melawan diri sendiri, itulah. Jadi kalau kita ngelawan musuhnya tuh kelihatan, kita bisa analisis, oh ini. Tapi kalau diri kita sendiri kita lawan, gimana coba? Perang melawan hawa nafsu. Jadi yang membedakan manusia dengan malaikat, nah malaikat itu kan tidak dikasih hawa nafsu sama Allah, makanya dia selalu mengikuti perintah. Bedanya kita manusia, ketika kita bisa melawan hawa nafsu kita, itu kita lebih, derajatnya lebih tinggi dari malaikat gitu. Itu janji Allah, apalagi yang mau didustakan coba. Makanya Allah itu kan sayang sama kita, dia kasih kita kemampuan, dia kasih kita supaya seimbang gitu. Kalau kita, jadi gini, pernah dengar ceramah, bukan ceramah sih, aku pernah belajar gitu, kata-katanya aku lupa, tapi intinya dia ngomong adalah ketika kita menghambakan uang, maka uang akan jadi ini. Tapi kalau uang itu kita jadikan peliharaan kita atau apaan kita gitu, maksudnya kita nggak dikendalikan sama uang. Ketika kita menghambakan uang, menuhankan uang itu bakal menghancurkan kita. Tapi kalau kita jadikan uang itu atau alat itu ya, uang itu kan alat juga kan, alat kita untuk berkuasa, harta, tahta, wanita, gitu ya kan, Nah, ketika kita bisa mengendalikan itu semua atau mengendalikan diri kita sendiri, mengendalikan hawa nafsu kita tadi, maka derajat kita akan ditinggikan sama Tuhan. Makanya Allah itu suka anak-anak muda yang ke masjid gitu. Karena nanti janji Allah itu akan ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya, surga Firdaus. Jadi kalau kita sayang sama guru kita sayang sama orang tua kita, tapi sayangi diri kita sendiri dulu ya. Kayak mana kita mau nyayangin diri kita? Kayak mana kita mau nyayangin orang lain kalau kita belum sayang sama diri kita sendiri? Maknanya kan luas. Itu yang selalu bokap bilang. Coba kaji diri sendiri dulu dong. Gua udah sebesar ini masih sering ngomel ya. Coba bayangin. Tapi ya itu tadi, kita siapa gitu kan? Kita bukan siapa-siapa, men. Kita cuma manusia biasa. Ya, wajar melakukan kesalahan kan gitu. Tapi setelah kita melakukan kesalahan, kan ada evaluasi. Makanya pengalaman itu adalah guru yang paling baik. Gitu. Kadang-kadang ketika kita menerima saran orang, itu kan kita dengan ini indra kita kan ada 5 panca indra. Woi. Aduh, kajian geri kali ya. Oh iya, aku ada biologi juga soalnya, walaupun IPA odong-odong kan gitu. Tapi kita belajar IPA juga, sains gitu loh, ya kan? Makanya ya walaupun kuliahnya jurusan ilmu komunikasi, jurusan sosial gitu kan, tapi penanaman IPA itu terutama pelajaran biologi. Halo ibu guru biologi aku, Pak Simanjuntak. Mudah-mudahan beliau selalu sehat gitu kan. Pak Simanjuntak, aku udah lama juga gak nanya kabarnya. Siapa yang kenal sama Pak Simanjuntak nanti minta nomor WA-nya ya guys, komen di bawah.
aku kenal sama Pak Simanjuntak gitu. Ya, tolong ya, minta tolong. Atau nanti aku minta bokap lah, tapi kayaknya nggak tahu bokap masih ada apa nggak apanya nomor WA-nya gitu. Karena terakhir aku dengar kabar Pak Simanjuntak itu, kok jadi ngomongin Pak Simanjuntak? Iya. Nanti di next episode-nya. Jadi Pak Simanjuntak itu dulu adalah wakil kepala sekolah SMA Negeri 1 Pematang Siantar. Waktu aku masuk gak ada kepala sekolahnya gitu. Tapi beliau yang mengcover semuanya gitu. I care about him because he is my teacher's father. My teacher's father. Kayak mana bahasa Inggris? Bahasa Indonesia aja lah ya. Guru bapakku. Jadi zaman dia ngajar itu bapakku udah diajarin dia dulu, baru aku masuk gitu. Alhamdulillah dia pensiun 2015 aku kan tamat 2010. 5 tahun apa 3 tahun setelah itu dia pensiun. Mudah-mudahan beliau selalu sehat, kita doakan, amin ya rabbal alamin. Mungkin segitu dulu podcast ABG pada malam hari ini ya kan. Kuncinya ketenangan. Nah, ketika kita tenang, ketika kita menghadapi masalah, kuncinya tenang, stay cool aja gitu kan. Bokap selalu bilang gitu. Kalem, wibawa, karisma, minta petunjuk sama Allah. Makanya ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus ya Allah gitu. Sesungguhnya kita buta, sesungguhnya kita hina. Maka mohonlah petunjuk. Janganlah kamu sombong berjalan di muka bumi ini, karena kalau kita udah sombong itu jatuhnya ngetes. Nah, makanya kita dilarang sombong. Kita ini siapa? Aduh. Itu salah satu ciri khasnya konten Firdo, ketawanya itu katanya ciri khasnya seperti itu. Jadi harus selalu keluar dari zona nyaman. Jangan terlalu nyaman akan sesuatu. Itu dia. Oke, segitu dulu podcast kita pada malam hari ini. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Terus juga hidupin lonceng notifikasinya ya, supaya ketika aku nge-share sesuatu, terus follow juga all sosial media supaya tahu updatean tentang Firdo Saragihi. Terus nomor WA manajemennya ada di bawah nanti di 0858 3515 7895. Yang mau sharing free gratis tanpa dipungut biaya. Karena untuk Indonesia lebih baik. Horas, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses, bye bye.